Perkenalkan, nama saya Bagus Kusuma Cahyati. Di sini saya akan mempresentasikan dari tugas akhir saya yang berjudul Pemrograman Inverter Hybrid dengan Sepic Converter menggunakan microcontroller STM32F407. Lalu untuk topik pembahasan, yang pertama yaitu ada latar belakang, ada metode penelitian, hasil dan pembahasan, lalu ada kesimpulan. Untuk latar belakang, pada poin pertama yaitu ada energi tak terbarukan dan energi terbarukan. Kita tahu energi tak terbarukan hingga saat ini masih banyak digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Dengan jumlah yang terbatas, kita harus berinovasi untuk memanfaatkan energi terbarukan. Untuk pemanfaatan energi terbarukan, kita membutuhkan yaitu PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Pembangkit listrik tenaga surya akhir-akhir ini semakin populer, banyak digunakan pada skala kecil yaitu rumah hingga skala besar yang diterapkan pada industri. Untuk penggunaan PLTS sendiri juga membutuhkan yang namanya inverter. Inverter sendiri berfungsi untuk mengubah listrik DC yang dihasilkan oleh susunan PV menjadi listrik AC sehingga bisa dihubungkan kepada jaringan. Lalu pada topologi yang diusulkan yaitu hybrid dengan Sepic converter mampu mengubah listrik DC menjadi AC dan mempunyai keluaran hasil yang lebih baik serta dapat dikontrol melalui duty cycle. Lalu ada metode penelitian. Pada metode penelitian ada rangkaian hybrid inverter dengan Sepic converter. Rangkaian penyusun hybrid inverter sendiri yaitu terdiri dari 4 buah saklar. Lalu pada Sepic converter rangkaian penyusunnya yaitu ada 4 buah saklar aktif, lalu 2 buah induktor dan 2 buah kapasitor serta resistor. Lalu ada mode operasi siklus positif. Pada mode operasi siklus positif terdapat 4 buah mode kerja. Pada mode pertama yaitu arus menuju ke induktor melalui saklar 1 dan kembali melalui Q3, Q4 serta S4. Lalu pada mode 2 yaitu arus menuju ke beban melalui saklar 1, lalu L1, kapasitor 1, Q2, Q1 dan kembali melalui saklar 4. Lalu pada mode operasi yang ketiga arus menuju ke induktor secara freewheeling melalui Q3, Q4, S4 dan D2. Lalu pada mode operasi keempat saklar menuju ke beban secara freewheeling melalui Q2, C1, Q1 serta kembali melalui S4, D2 dan L1. Lalu pada mode operasi siklus negatif. Pada mode operasi siklus negatif yang pertama yaitu ketika arus menuju ke induktor melalui S3, Q4, Q3 dan kembali melalui S2. Lalu pada mode operasi yang kedua arus menuju ke beban melalui S3, lalu kembali melalui Q1, Q2, C1, L1 dan S2. Lalu pada mode operasi ketiga arus menuju ke induktor secara freewheeling melalui D1, S3, Q4 dan Q3. Lalu pada mode operasi yang keempat arus menuju ke beban melalui L1, S1, L1, D1, S3 dan kembali melalui Q1, Q2 dan C1. Lalu ini adalah skema kendali hybrid inverter dengan Sepic converter. Pada S1 dan S2 ini menggunakan teknik pensaklaran SBWM. Lalu untuk S3 dan S4 sebagai hero crossing detector. Lalu pada bagian AC Sepic converter nanti akan dijelaskan lebih rinci pada gambar pola pensaklaran berikutnya. Ini adalah pola pensaklaran hybrid inverter yang didapatkan dari hasil skema sebelumnya. Pada skema sebelumnya ini digunakan teknik pola pensaklaran SBWM dengan menggabungkan sinyal segitiga frekuensi tinggi dengan 2 buah sinyal sinusoidal dan digunakan pada saklar 1 dan saklar 2. Lalu saklar 3 dan saklar 4 sebagai zero crossing detector. Ini adalah pola pensaklaran Sepic converter yang didapatkan dari skema sebelumnya.
di mana Q1 dan Q3 ketika dia switching maka Q2 dan Q4 dia akan selalu aktif. Dan begitu juga sebaliknya, ketika Q2 dan Q4 dia switching maka Q1 dan Q3 dia akan selalu aktif. Lalu ada algoritma pemrograman. Pada tahap awal yaitu ada inisialisasi BWM dan sinyal carrier. Lalu ketika baca referensi akan membentuk sinyal BWM yang digunakan untuk mendeteksi siklus kerja positif dan negatif. Untuk pendeteksian siklus kerja negatif positif terjadi pada S3 S4 inverter bridge, lalu kepada Q1 hingga Q4 SAPI converter. Pada algoritma terdapat dua program perintah kerja. Yang pertama yaitu pada inverter bridge untuk mengatur siklus kerja, lalu program perintah kedua yaitu untuk SAPI converter. Lalu untuk tahap akhir bentuknya sinyal SBWM yang digunakan untuk mengatur siklus kerja pada MOSFET. Lalu ini adalah hasil dan pembahasan. Ini adalah parameter yang digunakan untuk prototipe yang sudah dijalankan. Ada sumber DC dengan 12 volt, lalu kapasitor 1 dengan 30 mikrofarad, lalu kapasitor 2 dengan 20 mikrofarad, lalu ada induktor 1 dan 2 menggunakan 1 mH, beban menggunakan 100 ohm, dan saklar menggunakan IRFP 460. Lalu ini adalah pola pensaklaran bridge inverter, di mana S1 dan S2 SPWM dan S3 S4 adalah sebagai zero crossing detector. Di bagian A ini adalah hasil simulasi dan B adalah hasil dari prototipe. Lalu ada pola pensaklaran SAPI converter. Ketika Q1 dan Q3 dia switching, maka Q2 dan Q4 dia akan selalu aktif. Begitu juga sebaliknya, ketika Q2 dan Q4 dia switching, maka Q3 dan Q1 dia akan selalu aktif. Di mana gambar A adalah hasil dari simulasi dan gambar B adalah hasil dari pengujian prototipe. Di mana gambar A dan B menunjukkan hasil yang sama. Lalu ini dilakukan juga pengujian antar lengan pada bridge. Sinyal bermagnitudo pada plus 12 dan minus 12. Di bagian pada gambar A adalah hasil simulasi dan gambar B adalah hasil dari prototipe. Di sini ada gelombang keluaran, tegangan, dan arus pada mode buck. Hasil simulasi dan pengujian prototipe menunjukkan hasil yang sama, di mana gelombang keluaran atau outputan lebih rendah daripada gelombang inputan yang berada pada 12 volt. Di sini ada gelombang keluaran, tegangan, dan arus pada mode bus. Pada mode bus, hasil keluaran pada hasil simulasi dan pengujian prototipe menunjukkan hasil yang sama, di mana gelombang keluaran atau output lebih tinggi daripada inputan yang berada pada 12 volt. Lalu ada kesimpulan. Pada kesimpulannya sendiri, yaitu yang pertama ada algoritma pemrograman yang dapat beroperasi dengan baik. Lalu ada bridge dengan SAPI converter dapat beroperasi sebagai penaik tegangan maupun penurun tegangan. Lalu ada bridge dengan SAPI converter lebih menghemat biaya komponen dan memiliki hasil keluaran yang lebih bagus dan dapat dikontrol menggunakan dati cycle.